Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala imamil awwalin wal akhirin sayyidina Muhammadin wa alihi wattabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Saudaraku, sahabat Aswaja NU Center cabang Kencong yang semoga selalu dirahmati dan dalam inayah juga riayah dari Allah Subhanahu wa taala, menjawab pertanyaan yang diajukan oleh beberapa teman-teman tentang hukum membaca Yasin Fadilah. Apakah diperbolehkan? Apakah itu termasuk kategori bid'ah atau tidak? Diperbolehkan atau tidak? Karena amalan-amalan yang cukup populer di kalangan kita dan banyak diamalkan oleh banyak guru-guru kita dan juga diamalkan di banyak pesantren-pesantren kita, hari-hari ini mulai mendapat sorotan dan kritikan dari sebagian orang yang mengatakan bahwa ini adalah merubah isi juga merubah bacaan Al-Quran. Apakah tuduhan ini benar? Ataukah sebenarnya Yasin Fadilah adalah salah satu amal yang diperbolehkan atau bahkan berdasar dari masalah dari tasyrik kita? Maka kita jawab di sini. Pertama, apa sih Yasin Fadilah itu? Kita harus tahu sebelum memberikan hukum. Yasin Fadilah adalah membaca surat Yasin dengan diselingi dalam beberapa ayatnya beberapa doa. Membaca surat Yasin dengan diselingi dalam setiap akhir dari beberapa ayat yang terkandung dalam surat Yasin sebagian doa yang sudah ditentukan untuk dibaca di sana. Juga ada beberapa ayat nanti di dalam surat Yasin ini yang untuk dibacanya dibaca dengan diulang-ulang. Sebagai contoh yang saya ketahui dari Yasin Fadilah ini yang seperti diamalkan dan diijazahkan oleh Abu Ya Sayyid Muhammad bin Ali bin Abbas al-Maliki kepada guru kami Syekhuna wa Syeikhu Masyaikhina Romo Kiai Maimun Zubair Sarang rahimahullah ta'ala wa ala darajati fil jannah wa nafa'ana bihi wa sairi salihin. Dalam Yasin Fadilah ada beberapa ayat yang diulang-ulang, diantaranya ayat dzalika taqdirul azizil alim dibaca 14 kali kalau nggak salah. Juga ayat salamun qaulan mir rabbir rahim dibaca 16 atau 17 kali. Dan juga ada beberapa ayat lain yang dibaca berulang kali, ada yang 5 kali dan seterusnya. Jadi intinya di dalam Yasin Fadilah ini ada dua hal yang perlu kita teliti hukumnya sebelum kita mengatakan boleh atau tidaknya, bid'ah atau bukannya. Yang pertama, bagaimana hukumnya membaca Al-Quran dengan menyelingi atau menambahi doa setelah sebagian ayatnya? Bolehkah kita berdoa ketika kita tengah-tengah membaca Al-Quran? Yang pertama. Yang kedua, bolehkah kita membaca ayat Al-Quran dengan diulang-ulang? Bukan meneruskan ayat setelahnya, tapi malah mengulang ayat-ayat tersebut. Intinya Yasin Fadilah itu ya ada dua ini masalahnya. Kalau dua hal ini sudah kita ketahui hukumnya, maka kita bisa mengatakan apa sih hukum membaca Yasin Fadilah. Yang pertama, untuk masalah berdoa setelah membaca ayat Al-Quran, ternyata kalau kita teliti lebih lanjut itu diajarkan juga dianjurkan oleh banyak ulama, bahkan juga dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi masalah berdoa setelah ayat Al-Quran, kalau kita teliti ada salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nasai dari sahabat Hudzaifah ibn al-Yaman. Beliau mengatakan bahwa beliau suatu saat, hadis ini juga diriwayatkan Imam Nasai, diriwayatkan Imam Tirmidzi, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam Musnadnya, diriwayatkan Ibnu Majah, bahkan diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dalam Sahih Muslim dengan perbedaan sedikit lafadznya. Saya akan membacakan riwayat Tirmidzi, riwayat Nasai. Beliau mengatakan bahwa annan Nabi sallallahu alaihi wasallam qara al-Baqarah wa ala Imran wan Nisa fi raq'ah. Pernah suatu saat Rasulullah itu sholat, dalam satu rakaatnya beliau membaca Baqarah setelah Fatihah, membaca Baqarah, Ali Imran, An-Nisa dalam satu rakaat. Masya Allah, berapa panjang ini sholatnya. Dan tapi dikatakan di situ oleh Hudzaifah yang menyaksikan sholatnya Rasulullah, la yamurru bi ayati rahmatin illa sa'al wa la bi ayati adab illa stajar.
Ketika Rasulullah membaca surat Al-Baqarah di dalam sholat, surat An-Nisa, surat Ali Imran di dalam sholat, setiap kali Rasulullah lewat pada ayat yang menceritakan tentang rahmatnya Allah, Rasulullah selalu berdoa meminta rahmat. Dan setiap kali Rasulullah lewat membaca ayat yang isinya menceritakan, menyebutkan tentang azab dan siksaan dari Allah, Rasulullah selalu berdoa meminta perlindungan. Ya Allah, jauhkanlah azabmu dariku, dan seterusnya. Maka dari sini kita bisa mengambil kesimpulan, ternyata Rasulullah sendiri kalau membaca satu surat di dalam Al-Quran, itu kadang di dalam ayatnya diselingi dengan banyak doa. Bahkan Rasulullah melakukannya di dalam sholat. Hadis ini sahih diriwayatkan Imam Muslim juga dan banyak para ahli hadis. Juga hadis lain lagi yang diriwayatkan oleh banyak para pakar hadis, yang diriwayatkan oleh Sayyidina Auf bin Malik al-Asja'i. Ternyata Auf bin Malik pun juga sama, beliau juga pernah sholat bersama dengan Rasulullah, intinya seperti itu, dan Rasulullah membaca beberapa surat yang panjang-panjang, dan di tengah-tengah Rasulullah membaca surat-surat itu, dalam beberapa ayat tertentu Rasulullah menyelingi dan menyelipkan doa pada Allah, doa meminta rahmat, doa dikabulkan hajat, atau doa minta perlindungan dari hal-hal buruk ataupun azab dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dari sini satu masalah sudah selesai, kita katakan berdoa, membaca doa ketika kita tengah-tengah membaca Al-Quran, menyelipkan doa ketika kita sedang membaca Al-Quran, hukumnya bagaimana? Ini adalah satu hal yang baik, bahkan ini adalah sunnah yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Satu masalah. Masalah yang kedua, di dalam Yasin Fadilah ada beberapa ayat yang dibaca dengan diulang-ulang. Dzalika tadzkirul azizil alim 14 kali, salamun qaulan minir rabbir rahim 16 kali. Terus itu apa? Itu bala itu dibaca 5 kali. Ini boleh apa enggak membaca Quran dengan seperti ini? Ayat Quran diulang-ulang. Apa ini termasuk menambahi Al-Quran atau tidak? Kita jawab, ternyata kalau kita teliti, amal salafuna as-soleh, mereka semua itu kalau membaca Al-Quran sering diulang-ulang. Banyak dari mereka, dari kalangan sahabat, kalangan tabi'in, sampai ke bawah, banyak dari mereka yang suka dan sering mengulang-ulang ketika membaca ayat Al-Quran. Kenapa? Karena kita tahu bahwa Quran, sebagaimana yang dikatakan Al-Imam Al-Haddad, Abdullah bin Al-Haddad, bahwa Quran adalah samudra luas yang tak bertepi. Orang semakin alim maka akan semakin banyak memahami rahasia-rahasia yang tersimpan di dalam satu ayat atau bahkan satu kalimat yang disebutkan Allah di dalam Al-Quran. Makanya nggak heran banyak ulama yang ketika membaca Al-Quran kadang satu ayat atau bahkan sebagian ayat diulang sampai ratusan kali, karena dalam setiap mereka membaca satu ayat mereka akan menemukan makna yang tidak mereka temukan di dalam di dalam bacaan yang sebelumnya. Makanya diulang. Bahkan sebagian ulama, sebagian salaf soleh mengulang bukan ayatnya tapi mengulang lafadz Qur'annya. Satu kalimat diulang kadang sampai ratusan kali, karena setiap satu kalimat ini dibaca mereka akan faham makna baru yang tidak difahami dalam bacaan sebelumnya. Kita sebutkan sebagian contoh numudaj dari salafun saleh yang sering mengulang-ulang ayat Al-Quran. Yang pertama adalah sebagaimana diriwayatkan oleh Imam An-Nasai dalam Sunan Kubra atau Barani dalam Al-Mu'jamil Kabir, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam Zuhud dari Masruq bahwa Tamim Ad-Dari raddada hadil ayat hatta asbah, beliau suatu saat, suatu malam membaca ayat am hasibal ladzina ijtarahu sayyi'at, ayat surat Al-Jathiyah ayat 21. Ayat 21 dari surat Al-Jathiyah, am hasibal ladzina ijtarahu sayyi'at. Tamim Ad-Dari membaca ayat ini diulang-ulang dari malam sampai subuh. Masya Allah. Juga Muhammad bin Ka'ab rahimahullah, beliau bahkan suatu saat pernah mengatakan la'an aqra'a idza zulzilatil ardu zilzalaha wal qari'atu uraddiduhuma. Kalau saya disuruh memilih, kata beliau, wa tafakkaru fima ahabbu min an abita ahdzul Qur'an. Kalau saya disuruh memilih, saya membaca Al-Qur'an dari awal sampai akhir
khatam dalam satu malam, atau saya suruh membaca ayat surat-surat pendek, idza zulzilatil ardu zilzalaha dan al-qari'ah, kemudian saya ulang-ulang untuk menghayati dan memahami isinya. Semalam suntuk saya hanya mengulang-ulang 2 surat ini. Mana yang lebih saya pilih? Saya lebih memilih membaca surat idza zulzilatil ardu dan al-qari'ah saya ulang-ulang dari malam sampai subuh. Menurut saya itu lebih baik, lebih menyenangkan dan lebih bermanfaat daripada membaca Al-Qur'an dari awal sampai khatam satu malam langsung. Itu kata beliau. Al-Imam Al-Hasan Al-Basri Sayyidut Tabi'in, sebagaimana diriwayatkan, beliau juga pernah suatu malam membaca ayat wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Beliau ulang dari malam sampai subuh. Bahkan akhirnya beliau mengatakan inna fiha mu'tabaran ma narfa'u tarafan wa la naruddu illa waqa ala ni'mah wa ma la na'lamhu min ni'amillahi aktsar. Dalam ayat ini banyak ibrah, banyak peringatan, banyak mau'idhah, banyak nasihat yang bisa kita ambil. Beliau membaca wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Al-Hasan Al-Basri membaca ayat ini dari malam sampai subuh. Juga pernah suatu saat diceritakan ada seorang lelaki berkata kepada Al-Imam Abdullah bin Mubarak rahimahullah. Ada orang mengatakan pada Al-Imam Ibnu Mubarak, qara'tul barihata Al-Qur'an fi raq'ah. Ya Imam, saya semalam menghatamkan Al-Qur'an dalam 1 rakaat. Bagaimana menurut Anda? Baik atau tidak? Dijawab oleh Al-Imam Abdullah bin Mubarak, lakinni a'rifu rajulan lam yazalil bariha yaqra'u alhaakumut takatsur ila subh ma qadara ayyujawizaha. Dijawab oleh beliau, semalam saya melihat, saya tahu ada seorang lelaki, dia membaca Al-Quran dalam tahajudnya semalam suntuk. Beliau hanya bisa membaca surat Alhaakumut Takatsur, tidak sanggup melanjutkan pada ayat setelah itu. Banyak para ulama yang mengatakan yang dimaksud oleh Al-Imam Ibnu Mubarak sebenarnya adalah dirinya sendiri. Di sini kita tahu Abdullah bin Mubarak orang soleh, Al-Hasan Al-Basri Sayyidut Tabi'in, Tamim Ad-Dari, Masya Allah, man huwa, kita tahu siapa beliau. Ternyata mereka semua sering membaca Al-Quran, ayatnya diulang-ulang, bukan cuma sekali, 2 kali, ratusan atau bahkan ribuan kali bahkan. Juga bahkan kalau kita teliti lebih lanjut, ternyata Al-Imam An-Nasai meriwayatkan satu hadis dari Abu Dzar bahwa pernah suatu saat baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam qama bi ayatin yuraddiduha hatta asbah. Suatu malam Rasulullah tahajud membaca ayat, 1 ayat diulang-ulang sampai subuh. Apa ayatnya? In tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Ayat ini diulang oleh Rasulullah, dibaca lagi oleh Rasulullah, dibaca lagi sambil menangis sampai subuh, sampai akhirnya Allah mengutus Jibril turun kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata Rasulullah juga seperti itu. Jadi kita bisa tahu di dalam Yasin Fadilah ada 2 hal yang perlu kita cermati untuk mengetahui hukumnya, menyimpulkan hukum baca Yasin Fadilah. Pertama, berdoa di tengah membaca ayat Al-Quran. Ketika kita sedang baca Al-Quran, ternyata itu dicontohkan oleh Rasulullah. Dan juga mengulang-ulang ayat Al-Quran, itu hukumnya bagaimana? Ternyata itu dicontohkan, juga dilakukan oleh Rasulullah dan para salafuna as-soleh. Bukan cuma 15, 16 atau 5 kali, bahkan ribuan kali. Jadi dari sini kita bisa mengambil kesimpulan, kita bisa yakin bahwa ternyata Yasin Fadilah yang banyak diamalkan oleh guru-guru kita adalah hal yang baik, bukan hal yang bid'ah, bahkan itu adalah inti dari sunnah. Maka bagi teman-teman, saudara-saudara yang sudah biasa mengamalkan Yasin Fadilah, silakan diteruskan, jangan ragu, jangan bimbang. Yang tidak mau atau enggan membaca Yasin Fadilah nggak masalah, tapi jangan salahkan saudara-saudara yang membacanya. Silakan baca Al-Quran, kita semua berharap agar kita digolongkan dan dicatat oleh Allah sebagai ahli Quran. Kiranya itu yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat dan semakin membuka wawasan kita untuk saling hidup bersama dengan rukun. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.